Berdasar hasil penyidikan sementara kepolisian, kebakaran Pasar Seni Ubud diduga berawal dari kios penjual kain dan kaos yang berada di basement timur. Api diduga berasal dari kios yang menjual kain dan baju kaos di basement timur nomor 3. Proses pemadaman api saat peristiwa kebakaran Pasar Ubud, Gianyar, Bali, berlangsung sekitar 10 jam pada Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Sejumlah pedagang di pasar itu mengungkapkan api pertama kali muncul dari dalam toko sembako yang menjual gas LPG di lantai basement. Ada pula yang mendengar ledakan keras saat kebakaran terjadi. Api sudah membesar baru diketahui, semua panik dan petugas pasar berupaya memadamkan api, kata Ninyoman Suarti, seorang penjual kain di Pasar Ubud kepada Detik Bali, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Suarti berjualan di lantai 2 atau di atas basement yang terbakar. Saat si jago merah mengamuk, Suarti mengaku panik karena suhu di lapak jualannya tiba-tiba panas dan asap mengepul. Dia bergegas menyelamatkan diri dan tidak sempat menyelamatkan barang-barang dagangannya. Sesuai keterangan para saksi sekitar pukul 13 WITA, api diperkirakan berasal dari kios yang menjual kain dan baju kaos di basement timur nomor 3. Kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan dalam keterangannya di Denpasar, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024, dilansir Antara. Ia mengungkapkan bahwa untuk memadamkan api tersebut, sebanyak 21 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar dikerahkan. Pihak TNI Polri pun ikut memadamkan api. Kita semua prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut di mana peristiwanya terjadi bertepatan dengan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia, kata Jansen. Para saksi yang pertama kali melihat kejadian tersebut berupaya memadamkan api dengan menggunakan peralatan sederhana. Selanjutnya, mereka melaporkan kejadian kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran, Damkar Gianyar karena api makin membesar. Kapolres Gianyar AKBP Umar sendiri ikut turun langsung memimpin pemadaman itu bersama pihak Damkar dan aparat TNI. Selain mobil Damkar Gianyar, sejumlah mobil pemadam juga didatangkan dari pemadam kebakaran Kabupaten Klungkung, Bangli, Denpasar, dan Badung. Kami semua prihatin dan menyesalkan kejadian tersebut di mana peristiwanya terjadi bertepatan dengan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia, ungkap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Bali Komisaris Besar Polisi Jansen Avitus Panjaitan dalam keterangannya di Denpasar, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024. Jansen juga menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Kita doakan bersama semoga tidak sampai menimbulkan korban jiwa, kata mantan Kapolresta Denpasar itu. Sekda Gianyar meminta masyarakat dan pedagang khususnya agar bersabar. Pemerintah akan segera menyiapkan tempat berjualan sementara. Sekarang tim masih bekerja. Pedagang mohon bersabar dulu, kita pasti akan siapkan tempat untuk bisa berjualan, ujarnya. Terkait berapa kerugian pun, masih dilakukan pendataan termasuk berapa sebenarnya jumlah sepeda motor yang hangus. Sepeda motor belum semua didata, nunggu dari Polres. Tolong bersabar dulu, ini musibah. Sop apapun yang harus kita lakukan, kita pasti lakukan. Sementara beri kesempatan polisi melakukan pemeriksaan terhadap kebakaran itu, tegasnya. J. Di TKP pun kini sudah dipasang garis polisi untuk kepentingan olah TKP pihak kepolisian. Made Tirana menambahkan bahwa wali kota berpesan kepada masyarakat agar waspada dan tidak lalai terhadap hal yang berhubungan atau menyebabkan potensi terjadinya kebakaran. Beliau, wali kota, Red, ikut turun tadi ke lokasi. Atensi untuk tetap waspada karena kejadian tadi akibat kompor hidup ditinggal, pungkas Made Tirana. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Denpasar, I Gusti Ayu Laksmi Saraswati menyampaikan hasil asesmen bahwa kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah dan pihak Dinsos juga telah menyiapkan perbekalan untuk kebutuhan korban kebakaran. Permakanan diberikan mulai besok selama 7 hari. Pakaian layak pakai, keperluan rumah tangga hasil asesmen Kadissos, Tagana, TKSK dan Desa. Kerugian kurang lebih 500 juta rupiah, ujarnya.
khusus kebakaran. Nah, mundur kan. Ma Arle malu ko bom ale. Mulai ini mulai Harley Bidung. Semua sekian dilaporkan dari Pasar Rumput.